Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini sudah tanggal 8 Januari 2026. Waktu begitu cepat, hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya, dipelihara sama Tuhan sampai pada hari yang ke-8. Sudah berjalan 1 minggu. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Adalah anugerah. Biar setiap kesempatan yang Tuhan mau, kita mempergunakan waktu buat Tuhan. Saya tadi berbincang-bincang kemarin ketemu dengan teman pada waktu makan siang. Saya katakan, pada prinsipnya manusia hidup ini sebetulnya menanti kematian. Hari berganti hari, pagi, malam, makan, tidur, kegiatan, bekerja, pelayanan, semua itu menantikan sebetulnya hari yang terakhir. Suatu hari kelak dipanggil sama Tuhan selesai usia. Kegiatan rutin gitu aja. Seperti di kitab Pengkhotbah pasal 1. Semuanya kehidupan manusia itu sia-sia, saudara. Ya, kalau saya baca di dalam Pengkhotbah pasal 1, ayat 1, ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di imam matahari? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat terbit kembali. Jadi kalau sudah baca ini Alkitab, semuanya kalau hidup tanpa Tuhan, sia-sia. Tapi hidup kalau bersama Tuhan, bukan sia-sia, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu mari kita mau sadarkan, biar hidup ada sebuah kesempatan. Kita tidak mau hidup dengan sia-sia, tapi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hidup sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hajat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Aku mau hidup untuk Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat melayani Tuhan. Haleluya.
Oh Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa, ampunilah semua salahku. Pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini aku siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita bersuka cita di dalam Yesus. Firman Tuhan mari. Efesus pasal 5 ayat 16, 17, 18. Pergunakan waktu yang ada. Hari yang adalah jahat. Sungguh saudara. Seperti peristiwa Presiden Venezuela itu, ya, yang ditangkap oleh tentara-tentara Amerika Serikat. Apakah dia tahu berapa hari sebelumnya bahwa dia akan ditangkap? Tidak tahu pasti. Mendadak tahu-tahu ada tentara AS dengan senjata yang canggih, peralatan sistem yang canggih, akhirnya ditangkap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan katakan memang hari ini adalah jahat. Seperti kata firman Tuhan, jangan kita bodoh, tapi usahakan setiap waktu untuk Tuhan. Janganlah kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tapi engkau kami pindah penurunan roh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila suatu saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Bila suatu hari nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari suatu hari kelak kita tidak berdaya lagi. Seperti saya dah usia memasuki 70 tahun, sudah badan tidak terlalu kuat seperti dulu saudara. Pasti kalau dia usia 80, 90, pasti kekuatan fisik akan melemah. Tapi roh, biarpun roh kuat menyala, tapi kekuatan fisik juga terbatas. Tapi selagi kita masih kuat, Bapak Ibu yang usia masih muda, setiap kita Tuhan berikan kesempatan, pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, kita mau baca Mazmur pasal 49 ayat 1 sampai 21. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Sungguh saudara. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Mazmur pasal 49 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Nah ini dengar firman Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa, seluruh rakyat yang dicinta sama Tuhan Yesus, yang penduduk dunia ini, kata firman Tuhan, baik yang hina maupun yang mulia. Wow. Baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama mulutku akan mengucapkan hikmat. Nah, perhatikan saudara. Ini hikmat yang Tuhan berikan kepada Bani Korah. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Mari, kita semua punya pengertian, mengerti akan kehendak Tuhan. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Makanya saudara harus takut. Jangan membuat hal yang tidak berkenan, yang membuat celaka. Jangan membuat gara-gara. Setiap kita jangan menjadi troublemaker. Tapi marilah kita menjadi peacemaker. Menjadi pendamai. Menciptakan damai sejahtera dari Tuhan. Mereka mempercayakan harta bendanya dan memegang diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa. Amin. Memang orang kaya nggak bisa membeli nyawa, saudara. Ya, Matius 16:26. Apa untungnya kepada seorang biarpun kaya memperoleh segenap dunia ini, tapi jiwa binasa. Waktu peristiwa COVID, ada seorang yang kaya di daerah Jawa Tengah berkata, rumah sakit bisa saya beli, tapi kesehatan tidak bisa dibeli, saudara. Akhirnya dia meninggal kena penyakit COVID. Ya, makanya kalau Bapak Ibu bisa sehat sampai detik ini, itu semua anugerah Tuhan. Ya,
karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat yang 10, supaya tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang punya hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Semuanya sama, saudara. Raja, orang kaya, bangsawan, siapapun termasuk orang mohon maaf miskin, semuanya akan mati bersama datang ke liang kubur. Itu letak keadilan Tuhan. Yang satu berbeda adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mati, bangkit pada hari ketiga. Kedua, buat setiap saudara yang cinta Tuhan, mati nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Lihat ini. Kubur manusia yang sudah meninggal, tempatnya dikubur selama-lamanya, saudara. Kecuali kalau dia bangkit oleh Kristus waktu Yesus datang. Itu baru beda. Tapi kalau tidak, saudara, kematian yang kedua masuk di dalam api neraka. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu. Takut saya sama Tuhan. Mari. Biar hari kita jalani waktu-waktu ini. Kita mau jalani waktu hidup firman Tuhan. Selalu saya katakan tahun 2026 adalah waktu firman Tuhan. Supaya kita mau taat, komit kita mau setia. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Benar, saudara. Ya, biar raja, bangsawan, orang kaya, hebat, semuanya akan hilang kegemilangannya. Semuanya di dunia ini sia-sia, saudara. Kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, hidup kita menjadi berarti. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 4:14, manusia hidup seperti uap, yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Dalam 1 Petrus dikatakan, hidup manusia seperti bunga rumput, yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap, hilang kemuliaannya. Takut kita kepada Tuhan. Ya, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, dikembalikan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Amin. Tuhan Yesus punya kuasa. Setiap kita tidak berkuasa, tapi di dalam tangan Tuhan punya kuasa. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ke dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, aku ini kematian dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku yang tidak mati, tapi akan dibangkitkan. Itu janji Tuhan. Jangan takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, supaya pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaan yang tidak akan turun mengikuti dia. Semua dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Ya, kita dilahirkan tidak membawa apa-apa. Tinggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Oleh itu jangan kita bangga punya kekayaan, tapi bangga kalau hidupmu punya Tuhan Yesus. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menjunjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun dia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Mari kita gemilang, kita bahagia. Kalau hidupmu, hidupku, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadikan tahun 2026 tahun firman Tuhan. Dan kita mau taat setia sampai langkah yang terakhir. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Hidup ini menjadi berkat, karena hidup ini untuk Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu selama kita hidup di dunia ini. Pergunakanlah setiap kesempatan untuk Tuhan Yesus. Hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, mari datang kepada Yesus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Sentral kita Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Kita tidak berkuasa apapun selain kuasa di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.